Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Mantan presiden kita, Bapak Jokowi, itu merupakan sosok presiden yang paling kontroversial. Setelah beberapa banyak presiden yang ada di Indonesia, belum pernah ada presiden yang setelah selesai menjabat problemnya itu masih di bawah-bawah. Setidaknya ya kita lihat yang paling akhir misalkan seperti Pak SBY itu tidak sekontroversial Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sampai sekarang malah gaya beliau di dalam kampanye semasa di Solo itu masih diobrolkan begitu. Nah, salah satu hal yang melekat bagi Pak Jokowi itu pencitraan. Sehingga pernah kan Deddy Mulyadi itu disebut sebagai Mulyono Jilid 2. Dan uniknya tatkala hal tersebut dikonfrontasi kepada KDM itu senyum saja. Dalam pengertian ya nggak apa-apa, silahkan saja Anda nyebut saya ini Mulyono Jilid 2 begitu kira-kiranya lah. Karena KDM sudah tidak peduli begitu apa kata orang kan, karena basis fansnya juga sangat banyak sekali. Nah, dari gestur itu ya kita bisa melihat bahwa KDM ini cuek-cuek aja disebut Mulyono Jilid 2. Tetapi di sisi yang lain di sana ada konfirmasi dan ada afirmasi ya. Konfirmasi ya. Ya ada konfirmasi begitu. Atau ada afirmasi dari KDM bahwa nama Mulyono itu jelek. Dalam pengertian Mulyono dengan pencitraan itu sudah sangat melekat dan itu tidak dibantah ya. Jadi tidak membantahnya KDM atas nama Mulyono Jilid 2 itu satu hal. Kemudian nama Mulyono Jilid 2 itu atau Mulyono itu sendiri diidentikan dengan pencitraan itu hal lain. Dan pencitraan itu adalah suatu istilah bagi dohir yang tidak sama dengan batin begitu. Apa yang ada secara kenyataan tidak nampak dengan apa yang diperlihatkan. Nah, sehingga pencitraan ini timbullah kesan ya, makna yang dalam di situ. Makna dusta, makna bohong. Dan menariknya ada video lewat ke beranda saya yang mengumpulkan quote and quote dulu ya, tuduhan kebohongan Pak Jokowi. Nah, saya mau ngasih dulu mukadimah dan mungkin mukadimahnya agak panjang ya, supaya kita mengetahui dan memiliki ukuran apa yang akan kita bicarakan di sini. Jadi nama bohong ya, atau kalimat kita disebutnya apa, kalimat apa kata tuh, kata ya. kata bohong itu memiliki tasawur ya. Tasawurnya apa? Tasawur itu definisinya atau ya patokannya lah ya, definisinya. Definisi yang dipakai di dalam ilmu kalam itu ada. Ini dibahas, kata bohong itu dibahas karena akan menjadi patokan bagi sifatul kalam. Jadi dalam memahami sifat kalamnya Allah dan dalam memahami siddiqnya Rasulullah. Maka kata bohong ini sangat penting ya. Maka tidak bisa kita itu mengatakan seseorang itu bohong atau tidak apabila kita tidak membahas apa itu bohong terlebih dahulu. Dan uniknya yang membahas kata bohong ini bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di dalamnya juga ada Mu'tazilah. Jadi sedari awal patokan bohongnya sudah berbeda tuh. Apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah di dalam bohong? Nah, bohong itu adalah sifat dari perkataan begitu. Jadi bukan sifat dari keyakinan ya. Kalau saya mengatakan bahwa Zaid itu ada di dalam rumah, sedangkan kenyataannya Zaid itu tidak di dalam rumah, maka perkataan saya itu bohong. Karena perkataan saya Zaid di dalam rumah itu tidak ada kenyataannya. Nah, jadi bohong itu adalah tidak sesuainya antara perkataan dengan kenyataan. Jadi kenyataannya tidak ada. Dan memahami kenyataan ini penting karena Ahlus Sunnah itu selalu berangkat dari kenyataan. Sedangkan i'tiqad itu tidak dihitung dalam pengertian meskipun
tatkala mengatakan Zaid di dalam rumah, saya misalkan begitu ya, tatkala mengatakan Zaid ada di dalam rumah, saya mengatakan hal itu dengan sangkaan yang yakin 100% begitu. Karena saya melihat misalkan di dalam rumah ada orang dan secara cepat saya menyangka di dalam rumah itu Zaid, padahal kan bukan begitu. Saya salah melihat lah atau salah menyangka. Sehingga saya mengatakan Zaid itu di dalam rumah. Tetapi kenyataannya Zaid tidak di dalam rumah. Nah, maka tetap itu dikatakan dusta, dikatakan bohong. Karena patokannya tadi perkataan sesuai dengan kenyataan, bukan sesuai dengan keyakinan. Nah, di lain pihak ada yang mengatakan itu tidak bohong, dan ini adalah Mu'tazilah di antaranya itu. Yang mengatakan bahwa yang namanya bohong itu ketidaksesuaian antara apa yang diyakini dengan apa yang diucapkan. Jadi menurut patokan Mu'tazilah itu, apabila saya punya sangkaan secara kuat begitu ya bahwa Zaid itu di dalam rumah, karena saya salah menyangka seseorang yang ada di dalam rumah itu sebagai Zaid, sehingga saya mengatakan Zaid di dalam rumah, dan saya mengatakan itu dengan sangat yakin, bukan saya ingin mendustakan atau menipu orang begitu, bukan. Tetapi kenyataannya Zaid tidak di dalam rumah, tidak di dalam rumah, maka itu tidak dikatakan sebagai dusta. Nah, ini Mu'tazilah. Nanti di sana ada perdebatan dan ada konsekuensi, yang mana pada akhirnya kalau mau tahu seluk-beluknya kita harus membaca ilmu kalam. Nah, cuman yang mau kita lihat di sini karena kita adalah Ahlus Sunnah, maka kita memakai patokan bohong alanya Ahlus Sunnah, bahwa yang namanya bohong itu ketidaksesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Nah, maka di sini nanti kan akan dibagi dua ya, di antara perkataan itu ada yang bersifat khobar dan ada yang bersifat insya. Nah, khobar itu adalah jumlah atau kita katakan kalimat di dalam bahasa Indonesia begitu ya, sentence, yang mana dia itu memiliki potensi untuk dikatakan benar atau salah. Ya, potensinya ya, nanti disebut apa? Disebut khobar ya, disebut khobariyah. Dia punya potensi itu. Nah, kalau punya potensi, maka kenyataannya itu bisa jadi sekarang atau masa lalu atau masa yang akan datang. Kalau potensi ya. Kalau misalkan dia tidak punya potensi, nanti disebut insya'iyah nanti. Seperti pertanyaan, kemudian harapan, permintaan, dan lain sebagainya, itu disebutnya nanti apa? Insya'iyah. Karena dia tidak memiliki potensi untuk dikatakan benar atau salah. Nah, maka yang harus difaham, apabila saya mengatakan misalkan Zaid itu ada di rumah kemarin, nah itu harus dilihat apakah ada kenyataannya atau tidak. Dan perkataan itu pasti ada kenyataannya atau tidak ada kenyataannya, karena saya mengabarkan tentang masa lalu, dan masa lalu itu sudah berlalu. Maka tinggal dilihat saja apakah benar kemarin itu kenyataannya Zaid di rumah atau tidak. Apabila Zaid itu di rumah, berarti perkataan saya benar. Apabila Zaid tidak di rumah, berarti perkataan saya salah. Kemudian misalkan saat ini Zaid di rumah. Nah, itu juga tinggal melihat saja saat ini. Apabila saat ini memang Zaid itu di rumah, berarti perkataan saya itu benar, berarti tidak bohong. Apabila Zaid tidak di rumah, berarti perkataan saya ini bohong. Kemudian kalau saya mengatakan besok Zaid akan ada di rumah, saya mengatakannya sekarang begitu. Nah, perkataan itu meskipun tidak bisa langsung diverifikasi kebenarannya karena saya mengatakan besok, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk ditilai benar atau salah. Kapan ditilai benar atau salahnya itu? Apabila besok datang begitu, baru itu bisa ditilai. Nah, disitulah nanti kita mengatakan bahwa perkataan Rasul itu semuanya pasti benar, baik yang berkaitan dengan masa lalu atau yang berkaitan dengan saat ini, saat Rasulullah berkata itu fi zamanil mukhatab begitu ya, fi zamanil khitab, pada waktu sedang berbicara atau pada waktu yang akan datang. Jadi apabila Rasulullah SAW misalkan ya mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah aduwullah, musuh Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, saat Rasulullah mengatakan begitu, ada Umar di dalam rumah, atau Rasulullah mengatakan bahwa surga neraka itu ada, kemudian siksa kubur dan nikmat kubur itu ada, itu pasti semuanya benar, pasti semuanya itu berlandaskan kenyataan, dan kenyataannya pasti demikian. Nah, itu ya konsep bohong dan jujur di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kemudian nanti kalau kita membahas bohong itu sendiri setelah masuk ke dalam fikih, jangan heran
ada bohong-bohong yang diperbolehkan. Ada dusta-dusta yang diperbolehkan secara fikih. Jadi dia tidak haram pada dirinya. Seperti apa? Seperti misalkan apabila ada seorang waliullah yang datang kepada kita, kemudian sang waliullah ini dia sedang dikejar oleh musuh-musuh, kemudian minta ngumpet gitu. Mas, saya dikejar sama musuh, saya mau ngumpet ya di belakang. Kata kita, iya silahkan gitu. Pas datang musuhnya mau membunuh si wali itu, nanya sama kita, ngelihat orang nggak tadi kesini? Kita malah jujur begitu ya, ngelihat. Di mana? Di belakang. Wah, itu kitanya yang dosa begitu. Jadi pada beberapa kesempatan memang berbohong itu tidak dosa ya. Dan jangan tanyakan kepada saya pada tempat apa saja itu berbohong tidak dosa ya. Silahkan cari sendirilah dalam hal itu. Nah, setelah kita mengetahui patokan itu, baru sekarang kita akan masuk ke dalam video yang akan kita bahas ini. Sebetulnya sebohong apa sih Pak Jokowi itu? Atau sejujur apa Pak Jokowi itu? Jangan-jangan apa yang dikatakan bohong oleh orang-orang itu ternyata Pak Jokowi tidak berbohong. Dan kalau misalkan itu berbohong, apakah dosa atau tidak? Nah, ini sepertinya akan menarik ya. Kita saksikan mulai sekarang. Aku persembahkan buat kalian, pengikut setiaku. Inilah kepintaranku. Oke, sebentar. Ini bukan saya yang bikin ya videonya, cuma lewat saja. Saya mereaksi saja ini. Ke satu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin. 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Oke. Tahun ini begitu. Yang mana itu sudah lewat kan? Tahun ini kita akan. Berarti kan itu ikhbar anil ghaib ya. Mengabarkan sesuatu yang yang belum terjadi begitu. Karena akan membeli, berarti membelinya belum. Nah, apakah 60.000 unit mesin ini benar-benar dibeli atau tidak begitu? Kalau tidak dibeli, ya berarti bohong. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dia memang dibeli, berarti tidak bohong. Nah, kecuali kalau itu ikhbar anil i'tiqad begitu. Saya yakin tahun ini kita akan membeli mesin 60.000 unit mesin. Nah, itu makan mengabarkan dari keyakinan. Tinggal nanti dilihat dari keyakinannya, apakah betul keyakinannya itu tahun ini dia akan membeli mesin sebanyak 60.000 unit. Nah, saya tidak tahu faktanya. Silahkan komentar di bawah, apakah 60.000 unit mesin ini memang pernah terrealisasi atau tidak ya. Karena pernah terjadi entah di masa siapa ini, beberapa mesin traktor itu cuman diserahkan secara simbolik. Entah ini berbicara tentang mesin apa ya, cuman pernah ada tuh kisah seperti itu. Jadi traktor diberikan kepada petani setelah upacara selesai, setelah seremonial selesai, diambil lagi ya begitu. Indonesia itu Masya Allah lucu-lucu ya. Kadang-kadang ya kita mengatakan juga na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama katanya. Kemudian Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Oke, itu ada dua ya. Yang pertama, ini mobil SMK loh. Pesanan sudah 6.000. Kemudian kemampuan produksi baru sekitar 200 ya atau 300. Nah, ini yang pertama dulu. Dari apa pesanan? Apakah memang benar ada pesanan sebanyak itu? Ini pesanan loh ya. Jadi adanya mobil SMK dan tidak adanya mobil SMK itu tidak menjadi masalah. Nanti apakah benar ada orang memesan mobil SMK sebanyak 6.000 itu? Kalau benar berarti tidak ada bohong, tidak ada dusta pada Pak Jokowi dalam hal itu. Kemudian kemampuan produksi. Nah, itu juga kan bukan berarti saat ini memproduksi. Tapi kemampuan produksi. Nah, kalau kemampuan produksi kan sebagaimana saya mengatakan, saya mampu membuat cilok 2 ember sehari begitu. Nah, tanpa harus ada embernya karena itu mengabarkan tentang potensi saya bisa membuat cilok. Nah, dalam hal ini tinggal dilihat ya, apakah ada yang memesan mobil SMK sebanyak itu atau tidak. Kalau tidak ada berarti itu bohong. Kalau ada berarti itu tidak bohong. Dan kalau misalkan potensi tinggal dilihat apakah memang potensi membuat
mobil 200 unit per bulan mungkin itu apa per tahun, per bulan. Itu apakah memang ada atau tidak? Ya dilihat juga begitu. Itu dari potensi. Memang mobil SMK-nya kan kita lihat ghaib. Itu mungkin jadi kendaraannya jin itu. 3. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Ke-4. Sebentar. Ini nih. Dan Tiga dulu ya. 3. menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Oke, itu menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Itu tidak pernah terrealisasi ya. Itu adalah janji. Nah, ini pembahasan yang lain lagi sebetulnya. Jadi mengabarkan sesuatu dan menjanjikan sesuatu itu dua pembahasan yang berbeda loh ya. Karena menjanjikan sesuatu itu dalam beberapa hal itu bisa diingkari. Nah, ini yang harus paham. Memang di dalam agama demikian ya. Kalau misalkan kita mengatakan nanti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa orang-orang demikian dan demikian, kemudian nanti di akhirat pada kenyataannya tidak disiksa. Nah, itu kan ada mukhalif anil wa'id begitu ya. Ada ketidaksesuaian antara kenyataan dengan ancaman. Lah, ancaman itu dia bagian dari janji yang keras begitu. Disebutnya nanti ancaman. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Nah, kemudian kita dilihat di sini, ini Pak Jokowi sedang pakai baju kotak-kotak kayak gini kan kalau tidak salah sedang kampanye ya, dan mengatakan bahwa dia itu akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Nah, apakah itu janji atau kabar tuh? Silakan komentar di bawah ya, nilai sendiri. Apakah itu janji atau kabar? Kalau janji kemudian akhirnya kan janji itu tidak ditepati. Nah, nanti permasalahannya lain lagi begitu. Apakah ini menjadi cacat bagi orang yang mengatakannya? Oh ya jelas, jadi tidak bisa dipegang kan perkataannya. Cuman ini kan waktu pakai baju kotak-kotak ini kampanye presiden kan kalau tidak salah. Jadi pada akhirnya kadang-kadang begini. Pemimpin yang salah itu gara-gara orang yang milihnya juga begitu bisa dibohongin. Kadang-kadang begitu. Jadi tidak bisa selantiasa terus-menerus menyalahkan orangnya. Ya salah siapa juga orangnya percaya begitu. Itu yang kedua ya, 10 juta lapangan pekerjaan tidak terjadi kan. Selama 5 tahun dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Oke, bantuan dana 10 juta per tahun per UMKM ya. Dalam setahun itu menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM. Oke. Bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Nah, Jokowi tidak mengatakan seluruh UMKM ya. Nah, kalau di dalam mantik seperti ini diberi satu saja UMKM-nya itu sudah tepat itu. Nah, jadi kita tidak bisa protes dalam hal ini ya. Kalau dalam kenyataannya memang Pak Jokowi ini memberikan bantuan kepada satu UMKM, ya mungkin kan anaknya pernah jualan martabak ya. Nanti kalau misalkan ada teman-temannya yang jualan martabak ngasih kan, Pak Jokowi juga nggak bilang dari APBN, itu bisa jadi dari kantongnya sendiri ya begitu. Ya udah nak lah sana jualan martabak begitu, Bapak kasih modal 10 juta per tahun. Itu nggak dusta dalam hal ini. Itu juga nanti dicek lagi ya. Agak susah memang kita ini kalau mau agak teliti di dalam menilai itu. Atau koperasi. Ke-4. Datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Oke, itu cerdas olah kata aja ya. Apakah bisa dikatakan bohong atau tidak? Ya kalau misalkan Pak Jokowi bilang ya, ada investor datang kemari begitu. Kan bukan meninvestasikan, ya kebetulan ada orang yang mana orang ini memang kerjanya investasi. Dia kan disebut investor tuh, datang ke IKN. Ya apa ya, pelesiran kah atau diundang memang? Ya, dari Singapura sekian, dari Jepang sekian, dari Arab Saudi sekian.
Kemudian pada kenyataannya mereka tidak berinvestasi, pada kenyataannya mereka cuma datang. Nggak salah juga. Jujur juga Pak Jokowi dalam hal ini begitu. Ya, ini jadi siapa yang bego sih? Pak Jokowinya dalam hal ini ya bener begitu. Kalau memang ada investor yang datang ke IKN cuman datang nengok doang begitu. Oh, ini udah saya mau pergi lagi, mau balik lagi. Bisa. Nah, itu yang salah itu di belakangnya yang memberi sugesti kepada yang melihat. Tidak mungkin mereka datang kalau tidak ada kalkulasinya. Ya kalkulasinya juga kalkulasi apa? Kalkulasi ongkos, nginep di hotel, jajan di IKN, nanti ada cilok jajan begitu, kemudian ada siomay jajan, habis itu balik lagi. Ya itu ada kalkulasinya juga. Aduh, Masya Allah. Benar ya, bahwa satu bangsa itu memang berhak mendapatkan pemimpinnya. Ya kitanya mungkin mayoritas bangsa Indonesianya masih mau dipimpin oleh gaya-gaya seperti ini. Yang mana tidak bisa 100% kita mengatakan Pak Jokowi itu dusta kan. Begitu. Lah perkataannya cuman berhenti di situ. 5. Komitmen, kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus Oke. Sekali lagi ya, ini kan mengabarkan tentang adanya komitmen. Kita berkomitmen begitu. Ya, komitmen itu kapan adanya? Waktu ngomong. Waktu ngomong. Ini apakah ada janji? Gak mengatakan janji juga begitu ya. Cuma mengatakan kita berkomitmen. Nah, komitmen itu ada sebelum jadi presiden. Setelah jadi presiden luntur, kan lain lagi urusannya begitu. Ya cuma nanti jadi cacat lah. Apakah ini jadi bohong? Ya silahkan lihat sendiri. Pokoknya tadi patokannya itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kan kalau misalkan memang KPK itu dia jadi lebih lemah zamannya Pak Jokowi, memang betul itu ya. Jangankan penguatan yang ada malah nggak ada taringnya sama sekali zaman Pak Jokowi itu KPK itu. Cuman kan perkataannya begitu, kami berkomitmen. Lah komitmen itu ada ya kapan? Sebelum jadi presiden. Setelah jadi presiden ya nggak ngomong lagi. Kalau saya mengatakan saat ini saya duduk begitu, saya duduk, atau saya ini sedang lapar, kemudian besok laparnya hilang, kan nggak jadi bohong karena saya mengatakan hari ini begitu. Nah, saya entahlah silai sendiri begitu ya. Ini ke-6 nih, itu harus presisi makanya. Jangan meskipun ya kita tidak suka kepada suatu kaum, jangan sampai melewati batas di dalam menghukumi. Ya, dalam hal ini mungkin Pak Jokowinya tidak berbohong karena komitmen sebelum jadi presiden itu ada. Yang percayanya ini yang bego begitulah, kok percaya sama orang yang perkataannya itu tidak pernah koheren begitu ya dengan apa yang dikatakan sebelumnya, mudah berubah begitu. Ya seharusnya kita tahu orang seperti ini mudah berubah. Perkataannya meskipun sekarang jujur, besok juga jujur, cuman kejujurannya kejujuran yang lain begitu. Lain lagi. Saya bilang misalkan saya mau makan sama apa? Saya bilang sama sate begitu. Saya nggak bohong karena memang pengen makan sama sate. Setelah satenya datang saya bilang nggak mau sekarang, mau sama ikan begitu. Dan saya pun nggak bohong ya. Memang sekarang tadi maunya sama sate, sekarang berubah pikiran jadi mau sama ikan. Nah itu juga harus dilihat tuh tipe seperti itu. Karena memang tidak melulu seseorang itu berbohong. Bisa jadi dia itu jujur tetapi emosinya tidak stabil. Dan padahal ini saya tidak bisa melihat kebohongannya Pak Jokowi begitu. Dalam hal yang tadi begitu ya. Kita harus lihat persentence tuh. Ini ke-6 nih. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ke-7. Oke, ya, itu saya tidak tahu konteksnya apa ya. Cuman kalau mengatakan tidak boleh, ya iya, bukan berarti tidak akan. Jadi nggak bohong juga. Apa boleh ngerangkap? Nggak boleh. Benar berarti perkataannya Pak Jokowi begitu. Apakah Pak Jokowi akan merangkap? Lain hal. Saya nggak tahu itu konteksnya apa. Ke-7. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu satu itu begini Pak Jokowi ya, bukan begini. Ini mah dua.
buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oke, ya itu saya juga nggak tahu konteksnya apa ya, maka saya lewat saja. Lanjut ini. ke-8, Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor lagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya, harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import gitu loh. Oke, stop import, stop import, stop import. Stop import. Ini apa maksudnya ini ya? Kalau ini adalah larangan begitu, berhenti mengimport, berhenti mengimport. Nggak bisa kita katakan bohong begitu ya. Ya itu kan larangan kan insya ya. Insya ya itu kan tidak bisa ditilai benar atau salah itu. Nggak ada realitanya. Kalau misalkan Pak Jokowi mengatakan apabila saya menjabat maka semua import akan berhenti begitu. Nah ini baru. Ya apalagi sampai mengeluarkan tanggalnya tuh. Ini sekarang itu kalau presiden harus pakai tanggal. Pak, tahun keberapa Pak jadi presiden? Akan berhenti ini. Akan berhenti impor. Dia mikirnya, yalah 3 tahun setelah saya jadi presiden, impor berhenti semua. Nah itu baru tuh bisa nanti dikatakan. Kalau misalkan sudah 3 tahun tidak ada, berarti bohong begitu. Kalau enggak ya nggak bisa dikatain. Kalau terjadi berarti tidak bisa dikatakan bohong. Nah kalau sekarang berhenti impor, berhenti ketidakberpihakan terhadap petani. Tatkala setelah jadi presiden ternyata duitnya gede importnya. Untungnya gede ini, udahlah import aja begitu. Nah itu mah nggak bisa dikatakan bohong ya, karena apa? Yang ngelarang begitu, berhenti begitu. Ngelarang nggak ada realitanya. Nah ini lihat saja sendiri, kalau mau diterusin nanti terusin lagi. Ala kulli hal ya, kita itu harus adil di dalam menilai dan di dalam menimbang supaya tahu dulu. Jadi kalau misalkan nanti dikatakan akhirnya Pak Jokowi ini sama Pinocchio itu hidungnya panjang mana, ya kita harus melihat apakah yang dikatakan oleh orang bohong itu memang betul bohong atau tidak. Karena pada akhirnya ya seringkali kita kecewa terhadap seseorang itu bukan karena orang itu mengecewakan, tetapi karena kita terlalu bodoh begitu. Mempunyai ekspektasi yang tinggi begitu, sehingga ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ya pada akhirnya kita tidak mau mengatakan pada saat ini begitu ya, setelah saya melihat apa-apa yang dikatakan, bukan berarti Pak Jokowi bohong juga begitu. Ini mah yang milihnya keterlaluan, begonya, tidak dalam di dalam berpikir, yang mana pada akhirnya masuk ke dalam kekecewaan. Apa yang disangkakan janji ternyata bukan janji, apa yang disangkakan kabar ternyata bukan kabar, apa yang disangkakan kenyataan ternyata bukan, apa yang disangkakan ikhbar dari kenyataan ternyata hanya ikhbar dari keyakinan begitu. Nah inilah ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.